Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan pentingnya guru menguasai materi pembelajaran. Nah, guru menguasai materi pembelajaran ini sangat penting untuk menunjang aktivitas dalam hal belajar mengajar dalam kelas. Ini merupakan hal utama dan hal yang paling eh, utama bagi seorang guru untuk mensukseskan kegiatan belajar mengajar. Tanpa menguasai materi penjelasan atau tanpa pandainya seorang guru untuk menjelaskan materi, maka kegiatan belajar mengajar itu akan dianggap tidak berhasil. Oke, selanjutnya sebagai seorang pendidik tentu saja menginginkan proses kegiatan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kunci itu tentunya untuk merealisasikan hal yaitu dengan menguasai materi pelajaran. Oleh karena itu, pentingnya guru menguasai materi pelajaran dan metode-metode belajar yang sesuai dengan kondisi belajar siswa. Selain menguasai materi pelajaran, seorang guru juga harus menggunakan metode. Proses kegiatan pelajaran diterapkan di dalam kelas seperti seorang ibu yang sedang memasak di dapur. Jika mereka tidak benar-benar memahami apa yang ingin dimasak, alat dan bahan yang digunakan, dan cara memasaknya, maka hasilnya akan diberikan tidak maksimal. Begitu juga dengan seorang guru. Mereka harus menguasai materi pelajaran yang disampaikan, menyiapkan media pembelajaran dan metode belajar yang akan diterapkan dalam kelas. Manfaat menguasai materi pelajaran. Dengan menguasai materi pelajaran, proses kegiatan belajar di kelas bisa lebih produktif dan meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar. Selain menguasai materi pelajaran, tentu saja guru harus membuat perencanaan kegiatan pelajaran. Jadi, berikut merupakan manfaat yang dapat guru ketika menguasai pelajaran atau mahir menjelaskan materi pembelajaran di kelas. Yang pertama itu adalah guru menjadi lebih mudah dan menyampaikan materi pelajaran. Yang kedua, proses kegiatan pembelajaran dapat berlangsung sistematis. Dengan menguasai materi pelajaran dan perencanaan kegiatan pelajaran yang tepat, proses kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara sistematis. Dengan begitu, kegiatan pembelajaran menjadi lebih disenangi siswa. Dengan menguasai kegiatan pembelajaran yang sistematis, maka penjelasan yang ditanamkan oleh guru tersebut tidak melebar kemana-mana. Baru kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, sama seperti sistematis tadi, proses kegiatan pelajaran di kelas ini bisa lebih aktif dan lebih optimal. Yang keempat itu adalah guru bisa mengetahui pola dan mengatur tugas siswa. Ya, tentunya ini sangat menarik untuk diterapkan. Yang kelima adalah dapat menghemat waktu. Ya, tentu dalam penjelasan itu perlu diketahui bahwa tips dalam mengajar, kita yang tentu bersikap rileks, jangan berdiri layaknya sebagai patung di depan kelas, kaku. Bersikap rileks, menguasai panggung di dalam kelas, bahwa kita adalah trendsetternya, role modelnya, maka kita yang memang wajib menjadi contoh. Yang kemudian itu adalah penjelasan secara interaktif. Yang ketiga, menggunakan teknologi dalam proses kegiatan belajar. Oke, di sini baik, saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran. Saya akan mempraktekkan menjelaskan kegiatan pembelajaran kepada siswa. Langsung saja mengenai ini ya. Saya akan berusaha untuk menjelaskan kepada siswa mengenai hakikat demokrasi, pengertian asas prinsip demokrasi.
saya praktekkan melalui via Zoom saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Bagaimana semua ya? Terus sih jangan lupa untuk dikondusifkan di kelasnya. Sudah disapu kan ruangannya? Sudah. Oke. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, mungkin kita berdoa terlebih dahulu pada ketua kelas. Silahkan. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Jadi materi kita minggu lalu tentang kita mengabsen dulu setelah mengabsen masuk tentang penjelasan. Cukup kegiatan materi kita minggu lalu mengenai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila dalam ranah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum itu ada yang masih ingat materi yang kemarin? Ya, boleh dijelaskan, boleh diberikan. Iya, terima kasih. Oke, jadi untuk materi kita hari ini adalah hakikat demokrasi, pengertian asas dan prinsip demokrasi. Saya fokus ke penjelasannya ya. Baiklah anak-anakku sekalian. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sistem demokrasi dan dinamika demokrasi di Indonesia. Mengapa persoalan ini begitu penting kita pelajari? Ya, karena setiap negara di dunia tidak ada satupun yang ingin cap sebagai negara yang tidak demokratis. Nah, itu perlu dipahami. Mereka selalu berusaha untuk menerapkan asas, ciri, dan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegaranya masing-masing. Ada yang menyatakan negara yang modern adalah negara yang menerapkan demokrasi di negara tersebut. Artinya, pengakuan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan adanya pengakuan terhadap jaminan harkat dan martabat manusia sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dua asas ini, perlu dipahami, dua asas ini menjadi pondasi pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Masih ingatkah kalian terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia tercinta ini? Seberapa banyak kalian melihat partisipasi masyarakat di dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah atau negara ini? Adakah kebebasan warga negara di dalam menyampaikan pendapat di muka umum? Oke, bagaimana dengan kebebasan pers? Untuk bisa memahami lebih mendalam tentang demokrasi ini, ada baiknya kita mulai dengan mengetahui definisi dari demokrasi itu sendiri, agar pemahaman kita lebih utuh dan menyeluruh. Marilah kita mulai dengan mengenai istilah demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Dalam arti sederhana, demokrasi dapat diartikan dengan pemerintahan oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln ini adalah Presiden Amerika ke-16. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih kompleks, demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik. Nah, jadi sementara pengisian jabatan-jabatan publik dilakukan dengan dukungan suara rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Nah, jadi anak-anakku sekalian, demokrasi ini yang menurut Presiden Amerika ke-16 tadi, Bapak Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat,
untuk rakyat. Nah, ingat ya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu yang kita lanjut. Hampir semua negara, anak-anakku sekalian, di dunia ini menyatakan dirinya sebagai negara-negara yang demokratis. Ini berarti pada setiap negara berupaya mengedepankan rakyat sebagai elemen utama dalam pemerintahan. Walaupun dalam kenyataannya pengertian demokrasi dapat diterjemahkan berbeda-beda pada setiap negara, tergantung pada ideologi, latar belakang sejarah bangsanya, kehidupan sosial dan ekonomi, maupun kultur budaya yang melatar belakanginya. Nah, perlu dipahami anak-anakku ya sekalian ya, demokrasi itu nanti tergantung ideologi negaranya, sosial budayanya, sejarah bangsanya. Jadi jangan samakan demokrasi di Indonesia dan demokrasi di India, demokrasi di Amerika atau demokrasi di Cina. Pasti ada perbedaan secara spesifiknya. Namun ditarik secara benang merahnya, demokrasi ini kembali apa yang dikatakan Bapak Abraham Lincoln tadi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan semua itu kepada rakyat. Untuk rakyat. Oke, kita lanjut. Tengok saja pelaksanaan demokrasi di negara kita Indonesia. Tentu akan berbeda dengan demokrasi yang diterapkan di negara Cina. Seperti Bapak jelaskan tadi ya kan. Jadi kita ketahui Cina sampai saat ini masih menerapkan demokrasi komunis. Komunis ya, ideologinya ideologi komunis. Oke, kita lanjut. Sementara Amerika liberal dan Indonesia dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi sesuai dengan kebutuhan dan kecocokannya itu adalah demokrasi, ya ideologi demokrasi secara umum. Ideologi ini itu ideologi Pancasila seperti yang atas berasaskan Pancasila. Oke, nah sesuai dengan kecocokan dan kondisi negaranya seperti yang Bapak jelaskan. Oke. Hampir sebagian besar negara di dunia berupaya menjadi negara yang demokratis, di mana pemerintahan dibangun sebagian besar pemerintah dibangun berdasar kehendak rakyat. Nah, kehendak rakyat, tolong dicatat itu, kehendak rakyat atau menjadikan rakyat sebagai pusat dari kedaulatan negara. Sebagai sebuah kondisi ideal demokrasi, tentu tidak mudah untuk diwujudkan. Karenanya semua membutuhkan proses. Proses menuju demokrasi inilah yang disebut itu demokratisasi. Demokratisasi, tolong dicatat. Demokratisasi mengembalikan hak-hak rakyat dapat menjadi jalan untuk keluar dari diktatorisme maupun otoritarisme. Jadi demokratisasi ini dapat menjadi jalan untuk keluar dari yang namanya rejim diktator dan otoriter. Karena proses ini akan mengembalikan hak-hak rakyat. Demokratisasi tidak hanya mencangkup masalah politik saja, akan tetapi mencangkup banyak hal. Yang paling pertama adalah masalah politik, oke? Masalah ekonomi, budaya, sosial, juga pertahanan dan keamanan. Kesemuanya dapat mengalami proses demokrasi. Oleh karenanya, dukungan rakyat sangat diperlukan dan sekaligus dapat menentukan apakah proses demokrasi ini berjalan dengan baik atau tidak. Oke, siapa yang bisa mengutarakan di mana demokrasi kita di Indonesia ini? Iya. Iya. Oke, good. Tepuk tangan untuk Ahmad. Jadi kita tanggal 14 Februari kemarin kita melaksanakan proses demokrasi, yaitu pemilu
pemilu pemilihan umum secara langsung. Itu memilih presiden, wakil presiden, dan anggota DPR. Nah, DPR RI, DPRD tingkat provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, itu dikembalikan sepenuhnya oleh rakyat. Dan 20 Maret yang lalu sudah diumumkan siapa pemenang pemilu presidennya, yaitu Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Namun masih disengketakan mengenai hasil pemilu. Nah, sengketa hasil pemilu ini bagian dari proses demokratisasi. Semua orang yang namanya bersuara, mengaspirasikan. Contoh, ditemukan ada indikasi kecurangan, maka kita menggugatnya ke MK. Anak-anakku sekalian, itu adalah bagian dari proses demokrasi. Hak semua orang itu kita pegang begitu, kita jaga begitu. Contohnya 01 dan 03 tidak terima dengan hasil pemilu dikarenakan banyak kecurangan dan segala macam. Bla 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 sampai dengan itu. Namun perlu diketahui semua ada mekanismenya. Mekanisme itu digugat ke MK. Buktikanlah kalau memang benar hasil kecurangan itu terjadi, dibarengi dengan bukti-bukti. Nah, itu adalah prosesnya. Oke, kita lanjut. Supaya kita lebih memahami dan duduk mengenai demokrasi. Yang kita perlu jelaskan adalah mengenai asas demokrasi. Dalam pemerintahan yang demokratis, diterapkannya asas-asas demokrasi. Adapun asas demokrasi itu ada dua. Yang pertama itu adalah pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Adanya jaminan terhadap rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara dengan perlindungan hukum berupa perundang-undangan yang berlaku. Jadi rakyat dapat ikut berperan sesuai status dan kompetensi masing-masing dengan batasan-batasan peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah pengakuan harkat dan martabat manusia. Nah, jadi saudara, ada anak-anakku sekalian, jaminan hukum terdapat dalam pelaksanaan hak asasi manusia yang juga terdapat di konstitusi kita, yaitu pasal 27 sampai dengan 34 Undang Dasar tahun 1945 peraturan pelaksanaan negara. Dan asas ini jadi kita dapat mengukur ciri-ciri pemerintahan yang demokratis, yaitu satu, pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum atau kepentingan rakyat. Berdasarkan ciri-ciri ini maka dapat diidentifikasi. Yang pertama, konstitusional, prinsip kekuasaan, kehendak dan kepentingan rakyat diatur dalam konstitusi. Yang kedua adalah berada di tengah rakyat dan melaksanakan undang-undang dasar. Artinya yang menjadi kekuasaan tertinggi adalah rakyat, walaupun kedaulatan rakyat itu diwakilkan kepada anggota DPR. Yang C itu pemilu. Seperti yang kita bahas tadi ya kan, salah satu indikator yang dijadikan parameter terhadap demokrasi atau tidak demokratisnya suatu negara adalah adanya penyelenggaraan pemilu atau tidak adanya penyelenggaraan pemilu di suatu negara. Di situ menjadi tolak ukur kita. Negara itu demokratis apa tidak. Jika negara menyelenggarakan pemilu, maka negara tersebut dikatakan demokratis dan demikian sebaliknya. Selanjutnya partai politik. Partai politik dijadikan penghubung antara rakyat dengan pemerintah dikarenakan partai politik memiliki fungsi yang dapat dijadikan kunci bagi perkembangan demokrasi di suatu negara. Menurut anak-anak sekalian, apa itu? Jawabannya sudah. Pada sebulan yang silam kita sudah melaksanakan yang namanya proses demokrasi, yaitu salah satunya itu adalah pemilu. Di negara kita ini sudah ada konstitusi, Undang-Undang Dasar tahun 1945, adanya keterwakilan rakyat dari anggota DPR kita. Yang ketiga ada pemilu, sudah kita laksanakan.
setiap 5 tahun sekali di Indonesia. Kemudian partai politik kita sangat banyak, bukan partai politik seperti negara Cina. Negara Cina itu memang ada beberapa partai politik dan yang paling menonjol itu adalah Partai Komunis. Good, betul sekali. Maka di Indonesia ini bisa diklaim, bisa dikatakan negara yang demokratis secara proses politiknya. Oke? Selanjutnya adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Nah, perlu kita ketahui anak-anakku sekalian, paham pemisahan kekuasaan ini telah kita pelajari berdasarkan pemikiran dari John Locke dan Montesquieu dalam trias politik. Nah, ini yang perlu kita paham berpikir. Oke, kita lanjutkan. John Locke melakukan pemisahan kekuasaan negara atas legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan Montesquieu melakukan pemisahan kekuasaan negara atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, perlu kita pertanyakan sebenarnya apa sih tujuannya untuk memisahkan kekuasaan ini? Nah, pasti anak-anakku sekalian menanyakan hal itu. Kenapa enggak satu orang aja yang gunakan satu kekuasaan ini? Kenapa harus dibagi menjadi 3? Kenapa harus dipisah-pisahkan? Nah, tujuan dari pemisahan ini adalah agar tidak ada satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan badan kekuasaan lainnya, yang pada akhirnya menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang. Konsep pembagian kekuasaan ini yang akhirnya dianut oleh Indonesia karena antar lembaga negara masih diperlukan bersama antar lembaga negara. Nah, dan perlu diingat agar kekuasaan ini dibagi-bagi. Kenapa supaya kekuasaan ini dibagi-bagi anak-anakku sekalian? Supaya tidak timbul lagi otoriter dan sifat yang Bapak jelaskan tadi, diktator. Ini dibagi-bagi supaya kekuasaan itu dibatasi, semua memegang kekuasaan dan tidak ada istilahnya the power of pribadi. Nah, ya gitu. Tidak ada kekuatan lebih besar daripada kekuatan rakyat. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah kita membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. Jadi, hampir semua definisi tentang demokrasi semata-mata mengenal demokrasi sebagai bentuk ketatanegaraan. Nah, hal ini tentu kurang tepat. Jadi, kita kutip dari menurut Profesor Mr. Awe Bonger, demokrasi dapat dijumpai di luar lapangan ketatanegaraan. Misalnya di dalam dunia perkumpulan organisasi yang merdeka. Demokrasi adalah suatu bentuk pimpinan, suatu kolektif dan berpemerintahan sendiri, di mana sebagian besar anggota-anggotanya turut ambil bagian dengan tidak mempersoalkan apakah ini suatu pergaulan hidup paksaan seperti negara atau perkumpulan yang merdeka. Setiap komunitas bagaimanapun juga sifatnya memang harus dipimpin untuk dapat menjalankan tugasnya dan untuk terus hidup. Nah, pembangunan demokrasi ini akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. Jadi apa prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal ini, Pak? Jadi itu mencakup yang pertama adalah keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan. Perlu diingat, setiap warga negara itu terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemilu itu tadi adalah keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan. Pemilu yang dilaksanakan Indonesia tadi 14 Februari itu merupakan satu keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan. Seorang warga negara yang telah mencukup umur yaitu 17 tahun berhak untuk memilih, mengambil keputusannya sendiri sesuai dengan hati nuraninya sendiri. Siapa kira-kira presiden? Siapa kira-kira anggota wakil yang bisa kupercaya?
Nah, itu adalah satu pengambilan keputusan. Maka dipilihlah di dalam bilik suara. Gitu deh, anak-anakku. Keterlibatan warga negara dalam pemerintahan terutama ditunjukkan untuk mengendalikan tindakan-tindakan para pemimpin politik. Dalam hal ini pemilihan, karena ia menentukan siapa apa saja yang dibuat oleh. Oke, Joko sudah berumur 17 tahun, tepat tanggal 13 kemarin. Oke. Berarti beda 1 hari ya setelah pemilihan. Oh, oke. Oke. Untuk pilihan itu tergantung hati nuraninya anakku Joko. Jadi tak perlu disebut di sini siapa pilihannya. Nanti Joko mungkin bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya dan memang paham akan kapasitas yang dipilihnya. Ya, itu kita tidak bisa intervensi. Sama seperti Bapak. Tidak bisa mengintervensi kalian untuk pilih ini, tidak bisa. Itu bagian dari partisipasi politik masyarakat dalam keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya, tingkat persamaan atau kesetaraan. Ini prinsip tingkat persamaan dan kesetaraan ini tentu diantaranya di antara warga negara. Jadi tingkat persamaan yang dimaksud adalah persamaan politik, persamaan hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak. Nah, di dalam negara Indonesia, kita sama semua di mata hukum. Itu terdapat dalam pasal 27. Pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Silahkan dibaca. Yang ketiga adalah tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara. Kebebasan yang dimaksud adalah menyangkut hak-hak yang tercangkup dalam hak asasi manusia seperti hak politik, hak ekonomi, kesetaraan depan hukum, pemerintahan, ekspresi kebudayaan, dan hal pribadi. Dan dalam pemahaman yang mendasar hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh negara. Jadi negara melindungi hak-hak kita. Gitu dia anak-anakku sekalian. Yang keempat, penghormatan terhadap supremasi hukum. Yang kelima, pemilu berkala. Seperti yang kita katakan tadi, pemilu di Indonesia ini sudah berkala ya. Mulai dari pemilu pertama kita, siapa yang bisa menjawab? Pemilu pertama kita dilaksanakan pada Pintar Khairunisa tahun 1955. Kemudian dilanjutkan sampai dengan sekarang. Dan pemilihan secara langsung, memang rakyat secara langsung berpartisipasi untuk memilih presiden, wakil presiden, dan memilih rakyat. Itu terjadi pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Sudah 5 kali kita melaksanakan pemilihan secara langsung. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Oh, belum ada. Lanjut dulu ya kan? Oke. Jadi demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia ini tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem demokrasi yang lain. Henry Mayor sebagaimana dikutip dalam Mariam Diarzo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik mengungkap prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lainnya, satu, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara berlembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Empat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip demokratis yang menurut Bapak kita Meriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik. Bisa dibaca sekalian. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ini Abraham tadi adalah dari rakyat
oleh rakyat untuk rakyat. Ya. Jadi asas demokrasi mengenai pengakuan partisipasi rakyat dan pemerintahan, yang kedua pengakuan harkat martabat manusia. Kemudian ada juga ciri-ciri pokok pemerintahan yang demokratis, yaitu adanya konstitusinya, yang kedua pemerintahan berdasarkan kehendak dan dengan umum, yang dijabarkan lagi menjadi adanya konstitusi, perwakilan, pemilu, partai politik. Yang kedua adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Ketiga adanya pertanggungjawaban oleh pelaksanaan pemerintahan. Nah, ini materi yang memang sangat bagus, sangat baik. Jadi anak-anakku sekalian, yang bagi yang sudah memilih tentunya paham, sudah tidak secara praktek saja, tidak secara teori saja, namun prakteknya dalam pengambilan keputusan sudah dilaksanakan. Nah, itu dia yang penting. Artinya, kalian dalam memilih ini bukan karena iming-iming uang dari calon tersebut. Itu perlu digarisbawahi anak-anakku sekalian. Mulailah belajar untuk memiliki sifat yang memang idealis, untuk menolak hal-hal yang memang negatif, yang merugikan dirimu sendiri. Nah, itu dia. Kenapa merugikan diri sendiri? Ya karena ini merupakan proses demokrasi. Jadi hak kita untuk memilih tanpa intimidasi, tanpa paksaan orang lain. Pilih ini tanpa kita mengetahui kualitasnya. Kita memilihnya karena uang, itu adalah pencederaan demokrasi. Jadi anak-anakku sekalian, dalam konteks pemilu, kita tidak boleh golput atau golongan putih, tidak menggunakan hak suara kita. Bayangkan, satu suara kita itu bisa mempengaruhi kebijakan selanjutnya. Nah, contohnya kebijakan contohnya pilihan kita ini, contohnya si A yang menggaungkan tentang ini segala macam. Namun kita tidak memilih. Nah, akibatnya pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Gitu. Jadi mulailah memiliki sikap-sikap yang demokratis dalam pengambilan keputusan. Di dalam konteks sederhana saja di ruangan kelas, tentu kalian melaksanakan demokratis. Kenapa demikian, Pak? Contohnya, yang pertama adalah kalian pasti memilih yang namanya pengurus kelas. Ada komtingnya, ada ketua kelasnya, sekretarisnya, bendaharanya. Setelah kalian pilih, maka tugas perangkat kelas ini adalah menyusun jadwal piket kalian. Pastikan ada jadwal piket kalian. Itu dia. Ini adalah bagian proses demokrasi anak-anakku sekalian, yang diterapkan secara ruang lingkup yang secara sederhana, ruang lingkup yang secara kecil. Contohnya di kelas ini tadi. Kalian berganti-gantian untuk yang namanya menyapu dalam kelas, mengungut sampah, piket lah. Mungkin untuk nanti kalian naik ke kelas 3 atau kelas 12, kalian akan melaksanakan pemilihan perangkat kelas ulang. Supaya tidak itu saja, memberikan kesempatan. Itu merupakan proses demokrasi. Secara lingkup di sekolah, kalian pasti memiliki yang namanya organisasi OSIS. Jadi kan suara-suara kalian itu mahal untuk digunakan. Mahal bukan berarti secara material. Oke, good. Kalian jika ada ingin niatan untuk pemilihan ketua OSIS, aku pengen jadi ketua, silahkan daftar. Pasti nanti ada panitia pemilihannya. Ini bagian-bagian dari proses demokratis. Itu dia. Dan bayangkan saja jika tidak ada pemilihan ini, maka suatu pemerintahan itu bakalan otoriter, diktator. Keputusan berdasarkan kepentingan-kepentingan, bukan berdasarkan kepentingan tertinggi rakyat. Itu terjadi di mana? Contohnya di negara-negara yang tidak menerapkan yang namanya memang menerapkan demokrasi, namun tetap saja berbentuk otoriter, yaitu di negara Korea Selatan.
Kalian bayangkan mirip sekali di negara Korea Selatan. Korea Selatan, mohon maaf, Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Jong Un. Jadi jika Kim Jong Un itu bersedih, maka kau wajib bersedih. Kalau kau ketawa ditembak mati. Itu ya. Dikasih sama ikan piranha dan lain-lain. Itu kan mengganggu kebebasan kita sebenarnya. Oke, demikian penjelasan dari Bapak mengenai materi pengertian asas dan prinsip demokrasi. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jika tidak ada, nah inilah dia. Kita penjelasan dari Bapak tadi. Bisa dimengerti anak-anakku sekalian? Oke, bisa dimengerti. Jika ada yang bertanyakan atau mau kita diskusikan, boleh juga. Tidak masalah. Oke, good. Jadi sebelum kalian bertanya, ada nanti Bapak memberikan penugasan secara mandiri. Ada latihan soal 5 soal saja untuk mengukur pemahaman kalian. Ya, itu ya, pemahaman kalian mengenai apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Oke. Sekian mungkin penjelasan dari Bapak. Oke, silakan ditanyakan. Ya, demikian penjelasan dari saya. Mungkin inilah praktek penjelasan yang seorang guru mampu menguasai materinya dan mampu menguasai panggung dalam kelas. Nah, ini saya praktekkan secara mungkin nanti selanjutnya saya praktekkan secara langsung di ruangan kelas. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.